Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia, namun kehilangan nyawanya? Kata-kata ilahi itu terngiang di nubari sang pendiri. Resah dan gelisah dibuatnya. Kekayaan ditinggalkannya, dan ia memasuki dunia yang berbeda. Itulah Santo Antonius Maria Claret. Katanya, rohku untuk seluruh dunia. Seperti sang Maha Guru, ia berjalan dan berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semangatnya terus membara mewartakan Tuhan yang dikasihinya. Ia sadar ia terbatas dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, di senja itu, di kota Vic, Spanyol, tepat tanggal 16 Juli 1849, bersama 5 orang sahabatnya, melakukan suatu karya besar. Mereka menghadirkan kongregasi putra-putra hati tak bernoda Maria, atau yang dikenal dunia, para misionaris Claretian. Sebagai kongregasi yang berspiritualitas Kordi Marian, para misionaris hadir dengan satu tujuan mulia, yakni untuk kemuliaan Allah, keselamatan jiwa-jiwa, dan kekudusan anggota-anggotanya. Dari Vic, Spanyol, kongregasi menyebar ke seluruh dunia dan kemudian membangun markas besarnya di Roma, menyebar ke 75 negara hingga saat ini, termasuk ke Indonesia, Timor Leste. Claretian berjumlah 3.000-an misionaris, dipimpin oleh seorang jenderal di Roma bersama dewannya. Dari negeri lain, di bawah kendali sang jenderal, hadir para provinsial dan juga delegatus bersama para pemimpin lokal, bersatu padu menjalankan misi suci kongregasi. Claretian Indonesia Timor Leste terbilang muda. 32 tahun, Claretian bergema di bumi pertiwi dan di tanah matahari terbit Timor Leste. Walaupun terbilang muda, Claretian telah menyusuri sebagian wilayah Indonesia Timor Leste. Dari Kupang, pusat delegasi Claretian Indonesia Timor Leste, menyebar ke wilayah Timor Leste, Flores, Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Sumatera. Di bawah kepemimpinan seorang delegatus, para misionaris Claretian dengan jumlah 160-an anggota saat ini terus menggemakan kabar baik dengan tak jemu-jemunya ke seluruh pelosok negeri. Para misionaris Claretian terus mengembangkan sayapnya hingga saat ini. Di Sumatera, di tanah Batak, cita-cita luhur sang misionaris terus digaungkan. Bermula dari Samosir the Legend Island, tepatnya di Onandrunggu dan Tomok, semangat Claretian berlabuh dan menuliskan jejaknya. Misi Claretian bukan saja tentang Tomok dan Onandrunggu. Claretian kemudian melebarkan sayapnya menuju Mandala Medan dan juga mendirikan sebuah rumah formasi di Pematang Siantar sebagai tempat pembentukan para misionaris muda yang akan diutus kemana saja. Di tahun 2018-2019, para misionaris secara resmi melepaskan misinya di tanah Samosir menuju Tanjung Balai dan Diski. Hingga kini para misionaris Claretian berkarya di paroki Santo Yohanes Penginjil Mandala, paroki Santo Paskalis Diski, paroki Santo Mikael Tanjung Balai, dan rumah formasi Wihara Santo Antonius Maria Claret Pematang Siantar. Sebagai pewarta sabda, para misionaris Claretian
menggunakan segala sarana yang mungkin sesuai dengan amanat konstitusi. Para misionaris tidak melekatkan pada satu bidang pewartaan. Mereka berkarya berdasarkan kebutuhan gereja lokal, seperti dalam bidang pendidikan, percetakan, hidup bakti, misi parokial, kaum muda, dan lain-lain. Secara spesifik di Keuskupan Agung Medan, para misionaris menjalankan misi parokial, terlibat bersama kaum muda, baik tingkat kevikepan maupun keuskupan, dan dipercayakan menangani kaum hidup bakti di Keuskupan Agung Medan. Terlihat dari terpilihnya anggota misionaris menjadi vikaris pro religius Keuskupan Agung Medan dan ketua kaum hidup bakti Keuskupan Agung Medan. Di Tanah Batak, di Keuskupan Agung Medan, para misionaris telah memandang masa depan Claretian untuk tetap berdiri tegak di tempat ini. Kehadiran rumah formasi Biara Santo Antonius Maria Claret adalah tanda keseriusan bahwa kongregasi membutuhkan misionaris muda asal Sumatera untuk bersama-sama mewartakan Tuhan melalui kongregasi Claretian. Syukur pada Tuhan, hingga kini telah hadir seorang pemuda Batak yang menjadi misionaris imam dan 2 frater yang telah bergaul kekal. Kehadiran mereka tentu memiliki pesona tersendiri di dalam kongregasi. Cerita tentang misionaris Claretian di Tanah Batak tak pernah habis-habisnya. Banyak kisah yang dilalui dengan berbagai pengalaman suka duka. Pater Dominikus Gabosu Cemef, misionaris Claretian yang sudah lama menjalani misi di Tanah Batak, memiliki cerita tersendiri tentang misi di tempat ini. Demikian juga Pater Bosco Cemef. Ada pengalaman menarik yang bisa ditimba dari pengalaman mereka. Baik, selamat siang. Saya Pastor Dominikus Gabosu CMF. Awal mulanya misi Claretian di Sumatera Utara, di Sumatera Medan, memasuki misi pertama di Gunung Mesir, tepatnya bulan September tahun 2003. Keuskupan mempercayakan kepada misi Claretian Paroki Satu Sumberumbu. Demi perkembangan iman, para Claretian membutuhkan juga persaudaraan dan hidup komunitas. Maka di tahun 2006, Keuskupan juga mempercayakan kepada kami membuka sebuah paroki baru di wilayah Samosir, tepatnya di Paroki Santo Antonius Maria Claret Tomok. Demi belajar misi Claretian di Sultan Sumatera, maka kongregasi juga meminta kepada pihak Keuskupan untuk kami bisa melayani sebuah paroki di wilayah Kota Medan. Dan Keuskupan mempercayakan kepada kami stasi Santo Yohanes Penginjil Mandala yang dimekarkan dari paroki Pasar Merah untuk menjadi sebuah paroki. Bulan Oktober 2008, stasi Mandala resmi menjadi paroki Santo Yohanes Penginjil Mandala yang dilayani oleh para misionaris Claretian. Dalam perkembangan misi tentu banyak tantangan, kesulitan, tetapi sebagai seorang misionaris kami tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas berutusan ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dalam perkembangan selanjutnya, kongregasi juga memikirkan untuk bagaimana belajar bersama daya teristimewa dalam lingkup pendidikan. Maka di tahun 2017 kami membuka sebuah komunitas studi di Sinaksak sampai dengan saat ini. Saya Pastor Bosco CMF, sekarang bertugas di Seminari Claretian di Sinaksak
dan saya sudah hampir 3 tahun di komunitas ini. Sebelumnya saya juga pernah bertugas di Paroki Tomo. Kesan saya selama saya bertugas di Puskupan ini, saya sangat bahagia karena budaya umat di sini sangat bagus. Orang-orang di sini penuh dengan humor, optimisme dan sebagainya. Dan ini juga sangat mempengaruhi saya. Dan saya berharap saya dan juga para Claretian di Sumatera ini akan memberikan dampak yang baik bagi umat yang dilayani, terutama dapat meningkatkan iman, harapan, dan kasih bagi umat. Dan semoga kami juga para Claretian benar-benar mengimplikasikan spiritualitas dan karisma tarekat dalam setiap pelayanan kami, sehingga para Claretian sungguh-sungguh menjadi garam dan terang. Tuhan memberkati. Kehadiran misionaris Claretian di tengah umat tentu memiliki nuansa tersendiri. Ada banyak kesan yang tersimpan, di antaranya kaum muda yang menjadi teman dan sahabat para misionaris. Menurut saya Claretian itu cukup humble, nampak dari prater-praternya, dari pastor-pastornya, mereka cukup akrab dengan umat dan cukup baik dengan umat. Claretian itu penyayang dan pimpinannya bagus. Claretian menurut saya hebat dan jadi panutan. Satu kata buat Claretian. Mantap. Universe. Sociable. Menjadi misionaris bukan karena kesempurnaan hidup, bukan pula karena kehormatan untuk membuatnya tetap berdiri kokoh. Tetapi menjadi misionaris letak pada tujuan luhurnya, yakni kemuliaan Allah, keselamatan jiwa-jiwa, dan kekudusan anggota. Sahabat misionaris terkasih, langit dan bumi boleh berlalu, tetapi sabda Tuhan tidak akan berlalu. Sekarang giliran Anda untuk menjadi pelayannya. Tuhan membutuhkan. Horas, horas, horas.